Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal untuk ujian CPNS tahun 2024, yaitu dengan tema tes intelijensi umum atau biasa dikenal dengan TIU, tentang soal pecahan dan desimal part 1 atau bagian pertama. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Soal pecahan dan desimal. Nomor 1. 25% dari 20 adalah A 2, B 3, C 5, D 6, dan E 50. Kita jawab. 25% itu artinya 25 per 100 ya. Ini mungkin sudah tahu semua. Kemudian 25% itu dari 20 itu artinya sama saja kalau kita mengatakan 25 per 100 kali 20. Atau kita kali 20 ke 25 itu adalah 2 ke 25 adalah 50 kali dikali 10 menjadi 500. Jadi 500 per 100. Ada 500 per 100 ini kita hilangkan nolnya 2 ya. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi 500 per 100 sama dengan 5. Nah, sekarang untuk cara selanjutnya, 20% itu 25 per 100. Ini masing-masing kita bagi 25. Ini berarti kita dibagi 25 hasilnya menjadi 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini kita kali dengan 20 hasilnya sama dengan 5. Jadi sama aja hasilnya sama dengan 5. Jadi ini lebih mudah karena langsung kita bisa mengecilkannya. Tapi kalau bilang yang tidak bisa kecilkan ya kita pakai cara yang ini ya, yang di atas ini. Kalau bisa dikecilkan dengan membagi yang sama dan menghasilkan bilangan yang kecil, itu lebih bagus lagi ya. Jadi jawabannya adalah C5. Kemudian nomor yang kedua. 20% dari 4 per 5. Nah, tadi itu adalah 25% dari angka yang bulat ya, 20. Nah, sekarang 20% dari 4 per 5. Jadi 25% dari sebuah pecahan. A 3 per 5, B 2 per 7, C 1/4, D 1/5, dan E 4 per 6. Kita jawab sama seperti tadi. 25% artinya 25 per 100. Kemudian 25 per 100 kali dari 24 per 5 itu artinya apa? 25 per 100 dikali 4 per 5. Nah, di sini 25 per 100 itu bisa kita ubah menjadi berapa tadi? 1/4 ya, kali 4 per 5. Nah, dari sini 1/4-nya bisa kita matikan karena 1 sebagai pembagi dan 1 sebagai pembagi atau penyebut dan 1 sebagai pembilang, maka saling menghilangkan. Akhirnya tinggal yang ada adalah 1/5 ya. Berarti angkanya yang benar itu adalah bagian D ya, 1/5. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Diketahui sebuah ini perbandingan tabel ya. M itu adalah 30% dari 10 per 6 dan N itu adalah 0,5. Kemudian manakah yang benar antara M dan N berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. M lebih besar daripada N, M lebih kecil daripada N. C. Hubungan M dan N tidak dapat ditentukan. D. M tambah N sama dengan 0, dan E. M sama dengan N. Kita lanjut. Jadi M sama dengan 30% dari 10 per 6 adalah 30 dikali 100 ya, sama seperti tadi, dikali 10 per 6. Nah, kemudian kita bisa hilangkan 10, di sini 10, di sini tinggal 10 ya. Jadi di sini jadi 1, di sini tinggal 10. Kemudian 30 per 10 kali 1 per 6 itu bisa kita ini juga hilangkan sebagian, menjadi di sini tinggal 5. Ini sama dengan 5 per 10 atau sama dengan 0,5. Maka dari situ bisa kita lihat bahwa N-nya 0,5 dan M-nya juga adalah 0,5. Maka jawaban yang benar adalah bagian E, yaitu M sama dengan N. Kemudian nomor yang keempat. Diketahui X-nya itu lebih besar 0 ya. Kemudian di sini ada kotak lagi. X itu adalah X per 12,5% sama dengan 32
bagi X. Itu Y-nya adalah sama dengan 4. Nah, jadi pertanyaannya yang mirip tadi, mana hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar Y. B. X lebih kecil Y. C. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Kemudian D itu adalah X tambah Y sama dengan 0. Dan E sama dengan X sama dengan Y. Kita jawab. X per 12,5% itu sama dengan 32 dibagi X. Selanjutnya X kuadrat, karena kita kali silang ini X kali X itu sama dengan 12,5 kali 32 ya. X silang kali silang. Maka kita bisa tulis X kuadrat itu sama dengan 12,5 per 100. Jadi 12,5% itu artinya 12,5 per 100 kali 32 di sini. Kemudian 25 menjadi 25 per 200 ya. Kenapa menjadi 25 per 200? Agar lebih mudah, tidak ada angka desimal, kita kali 2. Jadi 12,5 kali 2 dan 100 kali 2 sama dengan 25 per 200 kali 32. Dari sini 25 per 200 ini bisa kita kecilkan menjadi 1/8 karena kita bagi 25, 200 bagi 25 itu hasilnya adalah 8. 8 kali 5 30, 8 kali 2 16 tambah 3 200. Nah, dari sini kita lihat bahwa 25 per 200 itu sama dengan 1/8 kali, kemudian kita kali dengan 32. Nah, 32 itu sama dengan 4 kali 8. Berarti 8-nya bisa dihilangkan ya, menjadi hasilnya adalah 4. Berarti di sini modelnya bahwa dia 4, maka ini juga kita lihat ternyata masih ada kuadratnya ya, sorry. Jadi X kuadrat itu sama dengan 4. Maka X-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, dari sini X-nya sama dengan plus minus 2. Kita lihat syarat yang pertama tadi dikatakan bahwa diketahui X itu lebih besar daripada 0. Sehingga yang kita ambil di sini X-nya itu adalah positifnya saja, atau X-nya sama dengan 2. Ya, karena X-nya lebih besar 0, maka X-nya kita ambil adalah sama dengan 2. Nah, dari sini bisa kita bandingkan bahwa X-nya itu sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, maka yang pilihan yang benar itu adalah bagian B ya. X-nya itu lebih kecil daripada Y ya. Jadi jawabannya adalah B. X-nya itu lebih kecil daripada Y. Saya kira cukup jelas di sini alurnya ya. Yang saya terangkan tadi itu sudah cukup jelas. Kemudian yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Diketahui ya, sama ya kotak ya, X itu 2/3 tambah 8 dan Y sama dengan 9 kurang 2/3. Nah, kita lihat pertanyaannya, mana hubungan benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar Y. B. X lebih kecil Y. C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. D. X tambah Y sama dengan 0. Dan E. X sama dengan Y. Kita jawab. 2/3 ya, di X-nya itu 2/3 tambah 8. Nah, dari sini 8 ini bisa kita buat menjadi sebuah bilangan berpecahan, menjadi kita kali 3 ya, untuk menyamakan dengan penyebut dari pecahan yang pertama, sehingga menjadi 2/3 ditambah 24/3. Jadi 8 itu berasal dari 24/3. Sama dengan misalnya kita buat 12/3 itu sama dengan 4. Jadi 4 itu bisa kita umpamakan dalam sebuah pecahan menjadi 12/4. Nah, dari sini 8 itu bisa dibuat menjadi 24/3 ya, karena penyebutnya samanya. Itu yang paling penting, itu adalah menjumlahkan yang sama penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa dijumlahkan. 24 tambah 2 adalah 26/3 ya. Nah, kemudian Y 9 kurang 2/3. Nah, sama cara di atas, 9 itu kita ubah menjadi sebuah pecahan dengan penyebutnya 3, sehingga kita bisa tulis 27/3 dikurang 2/3. 27/3 dikurang 2/3 itu sama dengan 25/3. Nah, dari sini karena sama penyebutnya 3, maka kita tinggal melihat angka mana yang lebih besar di sini. Ternyata X-nya lebih besar daripada Y. Maka misal kita lihat bahwa jelas sekali bahwa X-nya itu lebih besar daripada Y ya. Maka jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu X lebih besar daripada Y.
Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Pembelajaran tidak dapat dengan kebetulan. Ya harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.